Oke, Kali Serayu, tadi kan lewat Kali Serayu ya. Basecamp. Farming. Ah, Farming. waduh, Mountain. serap. Sun. Ada sun. Sun matahari. Menyinari. Sun of Nova. Beach. Planet. Sun Nova. Planet. Kita nama. Menyinari terbenam. Ya. Info. Wah, oke. Tuh sungai apa tuh? Laut. Serayu masih belum. Serayu belum ada. Acan ya. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku
untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Kakak saya kereta api tiba-tiba nggak bisa kepanasan aja. Foto. kakak saya ada yang masih beres, masih naik lah. Ada berapa kawasan? Kereta api Lodaya Serayunya lagi menanjak, lagi nikreh. menanjak tanjakan well menanjak tanjakan well. Wah, Fajar Jateng menara. Kita berhenti di mana, Re? Oh, Bojong. Ada di sini. Kalau berhenti di sini berarti persilangannya di sini. Tahu dari mana? Dari mana? Dari Doreo. Jangan asal-asal tahu. Oh, stasiun Bojong. Kok ada pengunjung sih? Oh, itu kamu ke Siraira. Emang Kereta. Bojong nggak ada pengunjung? Makanya ada penumpang. Ada. Nggak bisa turun ya? Oh, usah turun, kita lihat persilangan. Bojong 1, 2 menurun. Stasiun Bonjol. Selamat pagi, hujan ini. Berada di stasiun Bojong Ciamis, kereta api Serayu.
persilangan. Ini persilangan dengan kereta Lodaya. Lagi ada perbaikan. Engkau bagaikan sinar pagi, terbit di langit yang mendung. Sudah hijau, persilangan segera dimulai. Cahaya kasih tetap bersinar. Cinta tak hanya kata manis, cinta hidup dalam nurani. Meski berbeda pandangan manusia, kita tetap setia menjaga rasa. Ku inginkan engkau percaya, walau banyak yang mencela, namun indahnya cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti semua akan terbukti, langkah terbuka lebar kita arungi mimpi. Di sana terlihat bahagia bersama, debu jadi intan, kasih jadi mulia. Bukan janji kosong ku persembahkan, tapi keyakinan yang nyata. Walau cinta lautan membara, kan ku redam dengan jiwa. Ku inginkan Lodaya. kita yang rasa. Suatu hari nanti semua akan terbukti, langkah terbuka lebar kita arungi mimpi. Di sana terlihat bahagia bersama, debu jadi Oke, kita berada di pojok kasih jadi mulia. 120. Bukan janji kosong ku persembahkan, tapi keyakinan yang nyata. Walau cinta lautan membara, kan ku redam dengan jiwa. Ray, berangkat Ray. Akan bisa jaya dan kaya kalau Iya. kita masih berkejar-kejaran atau memegang uang orang. Oh iya. Bukan rupiah, tapi dolar dan lain. Siap. Bicara uang, ya bicara uang, kita kenal sejarah dengan Banten, di mana pada proses cetakan uang pertama sebelum ada dolar dulu, itu ada koin emas yang dicetak di Kerajaan Banten. Dan Banten memang itulah. Dan itu salah satunya. Ya. Kemudian perjalanan di dalam proses adanya cetak uang itu kan tidak semua asal cetak. Kebetulan yang mendapatkan percayaan dari leluhur kita bahwa setelah yang disebut bank aset, ya bank aset itu di sana disebutnya sekarang adalah Swiss. Swiss itu dulu bukan negara, itu adalah kesepakatan Bandung yang menetapkan supaya pembayarannya dekat di sana. Di Swiss. Di Swiss, makanya dalam jumlah kekuatan itu Swiss sendiri berangkat dari kata
Surawisesa Siliwangi. Yang bilang kalau pendiri negara Swiss bukan orang Eropa, tapi Surawisesa, putra Prabu Siliwangi dari tanah Sunda. Swiss itu dari Surawisesa Siliwangi. Ya, Surawisesa. Sebelum cetak ini, jangan lanjut dulu. ya, Swiss itu artinya Surawisesa Siliwangi. Dan itu bukan negara. Yes, Siliwangi. negara Swiss yang lambangnya. Plus. Itu artinya Sulawesi. Plus itu kemanusiaan artinya. Itu. Itu yang membangun bukan orang sana, mereka tuh bekerja. Orang Siliwangi. Dari sini. Namanya Swiss itu dari Surawisesa Siliwangi. Negara ini secara resmi berdiri tahun 1291. Tapi anehnya, lambang-lambang Swiss seperti salib putih di latar merah mirip dengan simbol-simbol sakral dalam budaya Sunda kuna. Beberapa peneliti independen percaya, setelah Pajajaran mulai melemah, Surawisesa melakukan ekspedisi ke barat. Bukti, ada catatan pelaut Portugis dan Venesia yang menyebutkan seorang raja dari timur jauh yang membawa budaya tinggi dan sistem pemerintahan unik ke kawasan pegunungan Alpen. Swiss terkenal netral, damai, dan makmur, mirip ajaran silih asih, silih asah, silih asuh dari Prabu Siliwangi. Apakah ini kebetulan atau jejak tak terlihat dari sang raja timur? Gak banyak yang tahu. Diri negara Swiss bukan orang Eropa, tapi Surawisesa putra Prabu Siliwangi. Ini adalah teori konspirasi nyeleneh yang sempat diungkap oleh almarhum Lord Rangga. Swiss itu dari Surawisesa Siliwangi. Aneh, tapi setelah dicek, bendera negara Swiss salib putih dengan latar merah mirip dengan simbol Sunda kuno. Dan beberapa peneliti percaya setelah kerajaan Pajajaran melemah, Surawisesa melakukan ekspedisi ke barat. Juga bukti nyata ada catatan pelaut Portugis dan Venesia menyebutkan seorang raja dari timur jauh dengan budaya tinggi dengan sistem pemerintahan yang unik di pegunungan Alpen. Dan faktanya negara Swiss terkenal damai, netral, juga makmur, sama seperti ajaran Prabu Siliwangi, yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh. Pendiri negara Swiss bukan orang Eropa, tapi Surawisesa putra Prabu Siliwangi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rawuh ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja jodoh kita ternyata CEO yang sedang menyamar, atau seorang Lord elit global yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Ya, memang doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh sesegera mungkin ke pelaminan sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Atau sebelum negara Israel bubar, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin pingin dapat beasiswa LPDP supaya sekolah di Swiss, ya seperti Bang Dul sekolah di Swiss, dalam ceritanya Dul sumbang, Dul anak sekolahan, pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan dapat, pemirsa. Dan kalau sudah dapat, ingatlah Indonesia, jangan melupakan Indonesia. Bagi yang pingin menjadi CEO, ya mudah-mudahan terkabulkan menjadi CEO yang bisa meningkatkan ekonomi bangsa dan negara kita, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys, ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi di kereta api Serayu Pagi. Memang naik kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, menuju Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat, pemirsa. Waduh. Nah, kereta api Serayu Pagi di episode ke-89 perjalanan epic ke Tanah Bromo. Ya, kereta apinya sudah sampai di stasiun Bojong. Waduh. Di mana Mang stasiun Bojong? Coba tebak di mana. Waduh. Ya, sudah sampai ya di tanah Jawa Barat, pemirsa, di tanah Haji Udin, di tanah Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video episode ke-89 perjalanan epic ke Tanah Bromo
Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh gubernur kita, Gubernur Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Mudah-mudahan Haji Udin Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur konten menjadi pemimpin Nusantara amin. Jadi bagi saudara yang baru datang di video episode ke-89 perjalanan Evi ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan bertanya, Mang, Bromonya mana, Mang? Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh, ini adalah episode injury time. Detik-detik terakhir pemirsa ya, the last pemirsa. Waduh, tinggal beberapa episode lagi ya. Perjalanan Evi ke Tanah Bromonya tamat pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang di episode ke-89 tanpa melihat episode-episode sebelumnya, pasti saudara akan pusing 7 keliling. Sepusing paman Donald Trump yang lagi pusing ya, pemikiran Selat Hormuz pemirsa. Waduh. Selat yang kecil mungil ya, yang ketika episode 89 ini tayang sedang diblokir oleh Syria pemirsa, oleh Iran pemirsa. Waduh, diblokir, ditutup ya, meskipun selatnya kecil ditutup. Itu efeknya seluruh jantung hati Donald Trump itu bergetar-getar pemirsa. Yang mungkin saja ya bentar lagi akan menjadi stroke pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang di episode ke-89, alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya kronologis dan saudara akan memahami gaya konten Mamang. Karena gaya konten Mamang ini ya unik ya. Yang penting asik dan punya selera. Kalau nonton dari awal insya Allah saudara akan memahaminya ya, akan bilang oh gitu ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-89 ini tayang. Negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Ya mudah-mudahan saja negeri kita bisa mendamaikan dunia, karena kedamaian dunia adalah kedamaian negeri kita. Waduh, Selat Hormuz aja kalau ditutup ya efeknya ke seluruh negeri pemirsa, termasuk ke kita ya, panas dingin. Waduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Karena ketika episode ke-89 ini tayang, dunia dalam keadaan kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh, apalagi di Timur Tengah sana ya banyak berita yang mungkin ya mendekati perang dunia ketiga, atau jangan-jangan sudah perang dunia ketiga pemirsa. Waduh, saling tutup menutupnya Selat Hormuz pemirsa. Waduh ya, saling baku hantam pemirsa. Waduh ya, rudal-rudal hipersonik dan juga drone-drone ya, dan juga artileri. Waduh, dan juga saling sita menyitanya tanker pemirsa. Itulah Wong Persia pemirsa. Waduh, Wong Persia kan sejak zaman dulu kala adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, singanya dunia pemirsa. Super powernya zaman kuno pemirsa. Waduh, ini mengusik super power zaman kuno seperti mengusik singa yang sedang tidur pemirsa. Waduh, kalau singanya sudah bangun ya terusik ya, nggak usah menggaung-gaung pemirsa, cukup tutup aja Selat Hormuz ya, seluruh dunia amsyong. Termasuk paman Bober pun ya bikin pusing 7 keliling. Waduh, takutnya pujang-pujang jatuh dan stroke pemirsa. Apalagi Israel ya. Waduh, dengan adanya penutupan Selat Hormuz ya, tercekik, mati, kembali menjadi jaban batu. Atau pulang kampung ke gorong-gorong Eropa pemirsa. Waduh. Oleh karena itu hati-hatilah ya, saudara-saudara yang punya kontrakan, punya lahan, punya tanah, harus dijaga ya. Jangan sampai kedatangan mereka ke tempat kalian ya, yang tadinya minta untuk bikin tenda pengungsian, tiba-tiba mencaplok tanah saudara. Waduh.
dan mengklaim tanah saudara adalah tanah nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Dan itu pertanda juga detik-detik terakhirnya Israel akan bubar pemirsa. Waduh. Siapa tahu ini adalah pertanda bahwa Israel bentar lagi akan bubar di tahun 2027. Karena bubarnya Israel itu artinya kemerdekaan bagi bangsa Palestina ya. Mudah-mudahan bangsa Palestina yang dulu pernah membantu Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia sebentar lagi menjadi bangsa yang merdeka, tentram, sejahtera, damai seperti sejak zaman dahulu kala sebelum datangnya berdirinya Israel 1948. Waduh. Memang sebagai bangsa Indonesia mendoakan mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai dan merdeka, karena kedamaian dan kemerdekaan Palestina adalah kebahagiaan bangsa Indonesia. Mamang berdoa mudah-mudahan Palestina merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Oke guys, selamat pagi guys. Kereta api Serayu Pagi sudah sampai di stasiun Bojong. Mamang naik kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto ke kota Tasikmalaya. Selepas stasiun Kroya, Mamang ketiduran pemirsa. Waduh, nggak inget apa-apa. Maklum lah, perjalanannya Mamang kan panjang pemirsa. Waduh, sampai-sampai ya Mamang termimpi indah pemirsa bahwa Palestina akan merdeka. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, tiba-tiba Mamang terbangun ya, sudah sampai di Swiss pemirsa. Sudah sampai di stasiun Bojong ya. Stasiun yang ada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat. Swissnya Jawa pemirsa. Waduh, Swiss Panjawa. Saudara tahu Swiss ya? Swiss Surawisesa Siliwangi. Maaf. Pukul 10 pagi kereta api Serayu Pagi sudah sampai di stasiun Bojong. Uniknya, ini stasiun Bojong bukan untuk naik turun penumpang pemirsa. Waduh, tetapi untuk bersilang dengan kereta api Lodaya. Maklumlah ya, jalur antara Kroya menuju Bandung itu masih single track pemirsa. Waduh, oleh karena itu jika berpapasan salah satu keretanya harus mengalah. Nah kebetulan kereta api Serayu Pagi yang notabene adalah kereta api ekonomi PSO subsidi dan antara kereta api rakyat yang murah meriah harus mengalah dengan kereta api Lodaya. Jadi kereta api Serayu Pagi ini langsir di stasiun Bojong pemirsa. Untuk bersilang dengan kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo. Waduh. Kereta api stasiun Bojong ini berada di petak antara Ciamis dan stasiun Banjar, dekat dengan Jalan Raya Nasional 3 yang menghubungkan antara Ciamis dengan Banjar. Pinggir jalan raya pemirsa. Waduh, dengan ketinggian 124 meter di atas permukaan laut atau MDPL pemirsa. Nah, stasiun ini letaknya di Bojong Menger, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat. Di momen ketika berhenti inilah, maka kereta api Serayu Pagi para penumpangnya menikmati suasana di pagi hari. Banyak yang keluar untuk smoking area pemirsa. Waduh, apalagi para pria yang ingin merokok kan dilarang tuh di dalam kereta. Nah ketika berhenti inilah, itu adalah momen terindah ya. Waduh, untuk menikmati pagi sambil merokok di luar kereta api pemirsa, di sekitaran stasiun Bojong. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang stasiun Bojong, ini adalah 2 stasiun di Kabupaten Ciamis. Jadi kalau dari arah Jogja
dari arah Banjar, dari arah Kroya menuju Tasikmalaya dan Ciamis. Stasiun Bojong ini adalah stasiun sebelum stasiun Ciamis, tapi sudah masuk Kabupaten Ciamis. Berbicara tentang stasiun Bojong, ya, nama Bojong tak asing bagi orang Sunda, pemirsa. Karena tak jauh dari stasiun Bojong itu ada situs Karangkamulian, situs Ciung Wanara, salah satu situs ibu kota Galuh Pakuan, salah satu kerajaan terbesar di tanah Sunda, pemirsa. Jadi di tanah Sunda ini kerajaannya berbentuk mandala-mandala, pemirsa. Waduh, atau dalam bahasa sekarang konfederasi, pemirsa. Atau bahasa Sumateranya kedatuan, pemirsa. Waduh. Atau Malaysianya terdiri dari negara-negara bagian yang saling menyatu, yang di Pertuan Agung, pemirsa. Oleh karena itu, di tanah Sunda ini ada dua kerajaan besar, Galuh dan Sunda, atau Galuh dengan Pajajaran. Terkadang Sunda Galuh itu menyatu, terkadang Sunda Galuh atau Galuh Pajajaran ini terpisah, menyatu, terpisah. Dan ternyata ketika menyatu masing-masing punya entitas sendiri, pemirsa. Waduh, mirip-mirip dengan negara federasi atau konfederasi. Bagi saudara yang tidak tahu konfederasi atau negara federasi, ya boleh searching di Google, pemirsa. Jadi sebuah negara yang mempunyai otonomi, ya, punya pemerintah sendiri, punya rajanya sendiri, pemirsa. Tetapi tetap satu kesatuan. Waduh. Jadi masing-masing punya raja, punya corak, tapi satu kesatuan. Oke pemirsa yang berbicara, oke pemirsa yang berbahagia, waduh. Di Bojong ini, ya, ada seorang kesatria muda yang kelak menjadi benteng terakhirnya kerajaan Pajajaran, bernama Prabu Surawisesa, pemirsa. Salah satu Prabu bergelar Prabu Siliwangi. Kalau saudara berbicara Prabu Siliwangi ini terdiri dari 8 orang, pemirsa. Memang sudah bahas, ya, di episode ke-81. Scroll aja. Bahwa Prabu Siliwangi ini, ya, terdiri dari 8, pemirsa. Di mana Prabu Siliwangi ini artinya silih wangi, ya, berganti wangi, dari Prabu Wangi Linggabuana. Nah, salah satu Prabu Siliwangi yang terkenal adalah Prabu Surawisesa. Beliau adalah Prabu Siliwangi kelima, putra dari Prabu Jayadewata, Prabu Siliwangi. Jadi orang Sunda zaman dulu menyebut nama rajanya adalah Siliwangi, ya. Padahal Siliwangi itu adalah gelarnya, pemirsa, atau julukan atau sebutan. Jadi kebiasaan orang Sunda zaman dulu menyebutnya adalah julukan atau sebutannya, pemirsa. Siapa raja sekarang? Prabu Siliwangi. 50 tahun kemudian siapa raja sekarang? Siliwangi. Anaknya sekarang Siliwangi. Padahal dalam sejarah tidak ada nama Raja Siliwangi dalam prasasti apapun Prabu Siliwangi. Oleh karena itu Siliwangi adalah sebuah gelar, julukan atau sebutan nama-nama raja yang dihormati. Waduh, sebutan untuk penghormatan kepada raja. Kalau orang Jawa bilang sinuwun, ya. Waduh, atau mungkin kalau di Malaysia dikenal dengan yang di Pertuan Agung. Kalau di Romawi dikenal dengan kaisar atau sultan. Jadi Siliwangi adalah sebutan orang-orang Sunda, warga Sunda, masyarakat Sunda untuk menyebut nama rajanya. Karena kebiasaan orang Sunda ini menyebut nama rajanya adalah julukan. Ya, bahkan sebagian orang pun tak tahu nama asli rajanya. Waduh, saat itu yang tahu hanyalah siapapun yang memimpin raja di tanah Sunda, maka oleh masyarakat Sunda disebut Siliwangi atau Prabu Siliwangi. Jadi seandainya kalau memang zaman itu, ya, diangkat menjadi raja Sunda, mungkin warga masyarakat Sunda akan menyebutnya Prabu Siliwangi.
Salah satu Prabu Siliwangi adalah Prabu Surawisesa. Beliau putra dari Prabu Jayadewata. Prabu Surawisesa dikenal juga oleh masyarakat sebagai Prabu Siliwangi. Ayahnya Prabu Jayadewata dikenal juga dengan Prabu Siliwangi. Kakeknya Susuk Tunggal dikenal juga Prabu Siliwangi. Kelak putranya bernama Ratu Dewata, putra dari Prabu Surawisesa, juga bergelar Prabu Siliwangi. Apa yang unik dari salah satu Prabu Siliwangi bernama Prabu Surawisesa ini? Apa yang terkenalnya? Beliau adalah benteng terakhirnya Tatar Sunda sebagai kesatria yang tangguh. Bahkan ya, ketika 15 atau 16 kali peperangan tak pernah kalah pemirsa. Dan yang paling unik adalah bahwa Prabu Surawisesa ini konon katanya mendirikan negara Swiss di Eropa. Waduh. Bahkan nama negara Swiss yang ada di Eropa adalah akronim dari Surawisesa Siliwangi. Waduh, menarik nih. Dan konon katanya Prabu Surawisesa ini dilahirkan di Bojong, di Galuh, yang kemungkinan tak jauh dari stasiun Bojong ketika Mamang berdiri ini. Oke guys ya, kali ini sambil menunggu kereta api Lodaya lewat persilangan di stasiun Bojong Kabupaten Ciamis, Mamang akan sedikit cerita tentang Prabu Surawisesa, benteng terakhir kerajaan Pajajaran, kesatria tangguh ya, dan ditakuti dunia, serta konon katanya mendirikan negara netral, damai, indah di negeri Alpen yang dikenal dengan negara Swiss. Swiss Surawisesa Siliwangi. Kira-kira benar nggak nih? Atau hoax ya? Kalau menurut Mamang benar nih. Saudara penasaran? Tonton sampai tamat ya. Siapa tahu bermanfaat. Mamang akan bahas sedikit tentang Prabu Surawisesa Siliwangi, benteng terakhir Pajajaran. Kalau bertanya kenapa bisa Prabu Surawisesa mendirikan Swiss, bagaimana caranya ya, apa tujuannya? Saudara penasaran? Tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Bagi saudara yang tak penasaran, simpel dengan Mamang skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi beasiswa LPDP, apalagi minta ke Mamang ya. Mamang aja kan ya mencari wifi gratis untuk mengupload video ini. Sekaligus Mamang belum jadi presiden pemirsa. Waduh. Dan belum jadi elit global pemirsa. Waduh. Apalagi jadi Lords ya, Sunda Empire maaf. Apalagi CEO. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik, skip aja lah. Jangan mengganggu kuota internet saudara ya, sampai-sampai saudara tidak makan, tidak minum selama seminggu maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran dan nonton sampai tamat, Mamang sebagai admin akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara dilancarkan rezeki dan mudah-mudahan saja ya kelak saudara menjadi seorang miliarder ya, CEO atau mungkin elit global yang menjaga tatanan dunia ya. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan ya. Siapa tahu salah satu keturunan saudara akan menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Oke guys ya, Mamang pun berbicara tak omong kosong ya, tak omong-omong ya. Bagi saudara yang punya informasi sendiri, punya pendapat sendiri yang agak lain dengan Mamang ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak bikin-bikin keonaran ya, tak bikin-bikin kegaduhan ya, apalagi menggonggong seperti Abu Randa pemirsa. Waduh, menggonggong, waduh, apalagi ya komenan-komenan Mossad pemirsa. Mohon maaf aja ya apabila
menurut admin Mamang nih ya, saudara kelihatan agak-agak mosat atau mungkin menggonggong seperti abu randa yang bikin kegaduhan dan keonaran, akan di skip ya, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Prabu Surawisesa atau Surawisesa adalah Raja Sunda setelah Prabu Jayadewata, putra dari Mayang Sunda dan cucunya dari Prabu Susuk Tunggal. Beliau dipuji dalam cerita Parahyangan dengan sebutan Kasuran, Kadiran, dan Kuanen. Apaan tuh Mang? Kasuran artinya perwira, Kadiran artinya perkasa, dan Kuanen pemberani. Waduh. Selama 14 tahun memerintah, ia telah melakukan 15 kali pertempuran. Pujian dari penulis cerita Parahyangan ini memang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi selama 14 tahun memerintah jadi Prabu menggantikan ayahnya, sudah 15 kali pertempuran. Artinya setahun sekali pemirsa. Selama 15 kali pertempuran tak pernah terkalahkan pemirsa. Bahkan tak satu pun pedang atau benda tajam melukai Prabu Surawisesa ini. Waduh. Padahal saat itu sedang genting-gentingnya segenting Selat Hormuz yang terjadi tahun 2026 ini pemirsa. Waduh. Karena yang akan dihadapi oleh Prabu Surawisesa adalah Kesultanan Demak dan juga Kerajaan Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan ekspansi Muslim ke arah Tatar Sunda. Padahal Syarif Hidayatullah adalah saudara jauhnya Prabu Surawisesa pemirsa. Insya Allah Mamang akan bahas ya. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Rara Santang ya, dan juga kakeknya bernama Walang Sungsang. Waduh, Walang Sungsang adalah putra tertuanya Prabu Jayadewata, kakak beradik dengan Prabu Surawisesa pemirsa. Waduh. Jadi artinya Syarif Hidayatullah ini adalah cucunya Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata pemirsa, dari Walang Sungsang. Walang Sungsang kakak beradik ya, kakaknya Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa bisa memimpin negeri Pajajaran dan Sunda yang seharusnya adalah Walang Sungsang kakaknya, tapi yang diangkat adalah adiknya karena Walang Sungsang memilih untuk masuk Islam dan mendirikan kerajaan Cirebon. Kelak putra dari Walang Sungsang adalah Syarif Hidayatullah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati beserta dengan Kesultanan Demak itu mengancam kedaulatan Pajajaran pemirsa. Akhirnya terjadilah perang mirip dengan Selat Hormuz pemirsa. Waduh. Di mana Syarif Hidayatullah dengan Kesultanan Demaknya mengepung kerajaan Pajajaran di arah laut pemirsa. Dan itu menjadi tantangan bagi Prabu Surawisesa. Perang antara Pajajaran dipimpin oleh Prabu Surawisesa dengan Syarif Hidayatullah itu mirip dengan perang antara paman dengan keponakan. Sama-sama keturunan Prabu Siliwangi. Yang satu cucunya, yang satu pamannya atau adik dari Walang Sungsang, ayah dari Syarif Hidayatullah. Waduh, insya Allah Mamang akan bahas ya di episode yang lain bahwa ternyata Syarif Hidayatullah ini bagian dari keluarga Raja Sunda pemirsa. Mirip dengan Brawijaya dengan Raden Patahnya pemirsa. Waduh, yang ada di Mojopahit. Prabu Surawisesa bertahta sekitar 1521 sampai 1535 Masehi dalam keadaan gentingnya menghadapi Kesultanan Demak dan Cirebon yang pemimpinnya dipimpin oleh
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Prabu Surawisesa juga dikenal dengan diplomat ulung, pemirsa. Hal ini tercantum dalam sumber informasi dari Kitab Negara Kertabumi dan juga catatan Portugis. Negara Kertabumi atau catatan negara Kertabumi dan catatan dari bangsa Portugis Eropa mengisahkan bahwa Prabu Surawisesa pernah diutus ayahnya Prabu Jayadewata untuk menghubungi Alfonso de Albuquerque, yaitu gubernur Portugis di Asia atau dikenal dengan Laksamana Bangker. Waduh, seorang pemimpin Portugis yang menaklukkan Malaka tahun 1511. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Sirnanya Kerajaan Pajajaran, sekuat tenaga raja-raja Sunda menjauhkan pemerintahannya dari pengaruh Islam, namun takdir menentukan keberadaan mereka harus berakhir. Waduh. Ditulis oleh M. Fazil Pamungkas, edisi 18 Desember 2019. Memasuki abad ke-15, hampir tidak ada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang mampu menahan gempuran pengaruh Islam di wilayahnya. Satu persatu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha membaur menjadi Islam, entah itu runtuh atau rajanya yang pindah agama. Keruntuhan terakhirnya adalah Majapahit, pemirsa. Majapahit bubar setelah kerajaannya ditaklukkan oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak. Sehingga yang tersisa adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dari arah Pulau Dewata atau Pulau Bali. Sedangkan di Jawa yang tersisa adalah kerajaan Sunda Pajajaran. Bukan hanya di Jawa, fenomena peralihan kuasa agama itu juga terjadi di pulau-pulau lain. Bahkan tidak ada yang mampu menghentikannya, dan keadaan itu akhirnya sampai juga mengancam tanah Pasundan atau kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran pada abad ke-16. Di Tatar Sunda sendiri, usaha menghalau pengaruh Islam di tengah masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak pertama kali agama itu masuk. Tercatat sejak era kekuasaan kerajaan Sunda yang beribu kota di Galuh. Pada masa pemerintahan Prabu Jayadewata, ayah dari Prabu Surawisesa, Prabu Jayadewata ibu kotanya ada di Kawali, Kabupaten Ciamis yang tak jauh dari stasiun Bojong ini. Memindahkannya ke Pakuan Pajajaran, kota Bogor, pemirsa. Dari Ciamis ke Bogor, pemirsa. Ketika berada di Ciamis inilah, maka lahirlah seorang putra yang bernama Surawisesa. Jadi Surawisesa konon katanya lahirnya di Ciamis, pemirsa. Kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Pakuan, yaitu di Bogor sekarang. Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran atau Bogor menjadi benteng terakhir dan salah satu harapan untuk tetap menghidupkan ajaran Hindu-Buddha di tanah Jawa. Alasan pemindahan pusat kekuasaan dari Galuh Pakuan Kawali ke Pakuan Pajajaran. Hal ini berdasarkan catatan Keraton Panca Prasada oleh Prabu Jayadewata adalah kondisi geopolitik pada saat tersebut, karena posisi Kawali dirasakan sangat dekat dengan Cirebon. Waduh. Dan kebetulan Cirebon saat itu dipimpin oleh putranya Walang Sungsang dan juga cucunya Syarif Hidayatullah yang notabene sudah masuk Islam. Selain untuk menjauhkan diri dari pengaruh Islam di Cirebon, ibu kota pindah ke Bogor ini, menurut Bapak Budiansa, seorang sejarawan, pemindahan pemerintahan itu juga dilakukan agar akses menuju pelabuhan utama lebih mudah, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa. Hal itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi kerajaan yang terus meningkat seiring dengan
besarnya koneksi perdagangan Nusantara ya, antara Nusantara dengan kerajaan Sunda. Termasuk juga ya sudah mulai lalu lalang orang-orang Eropa di perairan Indonesia. Notabene adalah kapal-kapal Portugis pemirsa. Waduh. Menurut naskah Carita Parahyangan, dalam Carita Parahyangan Titilar Karuhun Urang Sunda abad ke-16 yang ditulis ulang oleh Karya Apca, yaitu Prabu Dewata tahun 1482 sampai 1521 membangun sebuah keraton di Pakuan Pajajaran yang diberi nama Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Raja yang memerintah ya Prabu Jayadewata ini kurang lebih 39 tahun. Hal ini selama 39 tahun Islam tidak masuk ke tanah Sunda, apalagi mengganggu ibu kota Pajajaran. Sang Dewata menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tentram. Tidak ada pemberontakan yang terjadi di tanah Sunda, dan juga ya serangan dari luar tanah Sunda yang notabene dari Demak atau dari Cirebon ya tak berhasil menaklukkan Sunda, apalagi pelabuhan Sunda Kelapa. Meski begitu, pengaruh Islam bukannya tidak ada sama sekali di Pakuan Pajajaran. Pada masa damai, sudah ada penduduk yang memilih memeluk agama Islam. Waduh. Satu hal yang paling unik pada masa Prabu Siliwangi, Raja Prabu Jayadewata atau ayahnya Surawisesa, keberadaan komunitas muslim sebenarnya ya agak diwaspadai oleh Prabu Jayadewata. Namun sang Prabu tidak bertekad untuk mengganggu mereka. Bahkan Prabu Jayadewata memilih untuk tidak mengusiknya, bahkan membaurnya seperti toleransi umat beragama. Waduh. Jadi tidak mengganggu, tidak memaksa bagi warganya yang masuk Islam. Salah satu buktinya bahwa putranya sendiri bernama Walang Sungsang itu pindah agama pemirsa. Waduh, menjadi Muslim. Walang Sungsang sendiri adalah putra dari Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang sendiri adalah salah satu permaisuri Muslim yang dinikahi oleh Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata. Konon Prabu Jayadewata ini punya istrinya banyak pemirsa, 53 istri. Salah satu istrinya ada yang dari Muslim, yaitu Nyai Subang Larang. Dari Nyai Subang Larang melahirkan 3 putra, yaitu yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Rara Santang, yang ketiga Raden Kian Santang. Waduh, ketiga-tiganya Muslim pemirsa. Ya, Prabu Siliwangi aja kan menikahi wanita Muslim, itu artinya di Pajajaran saat itu ada toleransi pemirsa. Istri yang lainnya yaitu Manik Mayang punya putra bernama Prabu Surawisesa, dan kelak Prabu Surawisesa ini penerus dari Prabu Jayadewata. Untuk memperkuat jalur perdagangan Selat Hormuznya tanah Sunda, yaitu Sunda Kelapa dan Laut Jawa serta Selat Sunda, dari ancaman Kesultanan Demak yang konon katanya saat itu armada Kesultanan Demak sangat-sangat ditakuti pemirsa. Waduh, bahkan ya mengancam kedaulatan Pajajaran. Untuk memperkuat lautnya, Pajajaran kerjasama dengan Portugis. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai kerajaan Malaka, salah satu urat nadinya Selat Hormuz di Nusantara pemirsa. Waduh, urat nadi perdagangan Nusantara dan dunia. Setelah ditaklukkannya kerajaan Malaka, terjadilah perang antara Demak dengan Malaka sampai 2 kali. Bahkan armada terkuat Nusantara saat itu, Kesultanan Demak, tak mampu menaklukkan Portugis yang ada di Malaka.
Melihat hal itu, maka Prabu Jayadewata pun mengutus putranya bernama Surawisesa, Pangeran Surawisesa, ya, putra mahkotanya, untuk berdiplomasi dengan orang-orang Portugis Eropa. Pada tahun 1522, ketika Portugis berhasil mengusir Demak, menyerang Malaka, di bawah pimpinan Surawisesa, Pajajaran menandatangani sebuah perjanjian dengan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Sunda meminta bantuan secara militer kepada Portugis jika sewaktu-waktu orang-orang Islam dan juga Demak menyerang wilayah Pajajaran. Sebagai balasannya, Portugis diperbolehkan membangun benteng di sekitaran Bandar Banten, dan juga Sunda Kelapa, dan menerima kiriman lada sebanyak 350 kuintal setiap tahunnya. Peneliti sejarawan J.C. Hegeman dalam bukunya Geschiedenis de Sunderlanden dimuat dalam makalah diskusi, diterjemahkan dengan judulnya Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra. Kumpulan makalah diskusi menyebutkan orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu dari pihak Sunda yang mendatanganinya. Perjanjian tersebut adalah Sang Hyang atau dikenal dengan Surawisesa yang statusnya saat itu adalah pangeran, pemirsa, utusan ayahnya Prabu Jayadewata, dan ketiga orang pembantu utamanya masing-masing mantri dalam, Temenggung Adipati, dan Syah Bandar. Sedangkan dari pihak Portugis diwakili oleh Fernando de Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, João Coutinho, Gil Barbosa, Francisco Dias, dan lain-lain. Meski keduanya telah menyetujui perjanjian itu, pembangunan loji dan benteng tidak benar-benar bisa dilakukan oleh Portugis. Karena pada tahun 1527 Sunda Kelapa tiba-tiba diserang oleh pasukan armada Demak, pimpinan Paletehan atau Padilakan atau dikenal dengan Fathahilah. Apakah Fathahilah ini Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah? Ya wallahu alam, ya. Ada yang bilang Fathahilah, ya Fathahilah, ya. Seseorang yang konon katanya dari Persia atau dari Timur Tengah. Ada yang bilang juga sejarawan bahwa Fathahilah nama lain dari Syarif Hidayatullah, cucu dari Prabu Jayadewata. Bangsa Portugis tidak bisa menembus pertahanan Islam yang rapat di sana. Ketika armada Portugis itu datang ke Sunda Kelapa untuk membantu membuat benteng dan loji di Sunda Kelapa atas perjanjian dengan Surawisesa, Portugis ketika akan mendarat di Sunda Kelapa tiba-tiba ngajenghok, pemirsa. Waduh, kenapa? Karena Sunda Kelapa sudah mulai dikuasai oleh pasukan Demak. Oleh karena itu terjadilah pertempuran pantai antara Portugis dengan Demak. Pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahilah akhirnya bisa mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Keadaan gawat juga mulai dirasakan oleh Pajajaran. Pasukan Fathahilah menguasai juga Banten dan mendirikan Kesultanan Banten, pemirsa. Waduh, Fathahilah yang menguasai Banten dan pesisir utaranya tanah Sunda, termasuk pelabuhan utamanya Selat Hormuznya adalah Sunda Kelapa. Maka secara ekonomi, kerajaan Pajajaran terancam, pemirsa. Waduh, pasukan Demak dengan dipimpin oleh Fathahilah mulai merangsek ke ibu kota Pajajaran. Namun pasukan Muslim itu berhasil dipukul mundur dan terusir dari pedalaman tanah Sunda. Meskipun demikian, Surawisesa belum mampu menguasai pesisir tanah Sunda, pesisir utara tanah Sunda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Banten. Oleh karena itu, meskipun Surawisesa berhasil mempertahankan tanah Sunda, tetapi tidak berhasil merebut pelabuhan-pelabuhan penting.
sehingga kerajaannya ya terkepung pemirsa. Waduh, seperti Selat Hormuz terkepung pemirsa, terkurung di daratan. Banyak hasil komoditi dari tanah Sunda Pajajaran tak bisa dijual keluar pemirsa, karena pelabuhan-pelabuhannya dikuasai oleh pasukan Muslim. Jadi praktis ya, Surawisesa ini bingung ya, kelimpungan pemirsa. Waduh, pesisirnya, pelabuhan utamanya dikuasai. Tapi meskipun demikian, pasukan Muslim tak ada yang berhasil merangsek masuk ke pedalaman Pajajaran. Prabu Jayadewata pun wafat, digantikan oleh Prabu Surawisesa, putranya Prabu Jayadewata, yang seharusnya yang menjadi raja itu adalah Prabu Walangsungsang, ayah dari Syarif Hidayatullah. Karena Walangsungsang sudah memeluk Islam, malah mendirikan Kesultanan Cirebon, maka Prabu Jayadewata menunjuk putranya dari istrinya Manik Mayang bernama Prabu Surawisesa. Tidak hanya dari arah barat, Islam juga telah merangsek masuk dari arah timur, yaitu dari Galuh. Tercatat Raja Sunda telah terlibat 15 kali peperangan ya dengan Kesultanan Demak dan Cirebon serta Banten pemirsa, dengan orang-orang Islam. Namun tidak sekalipun mengalami kekalahan dan mengancam kerajaannya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sampai pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, walaupun ancaman pihak Islam sudah sering terbukti, tetapi pihak Sunda masih dapat bertahan dan mengalahkan tentara Islam. Berdasarkan tulisan Bapak Noto Susanto, seorang sejarawan, dalam bukunya Sejarah Indonesia. Karena peperangan selama 15 kali itu mengalami stagnasi pemirsa. Waduh, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Kekuasaannya masih itu-itu aja, di mana orang-orang Muslim menguasai pesisir utara Jawa Barat, sedangkan Pajajaran menguasai pedalaman Jawa Barat atau Jawa Barat Tengah Selatan pemirsa. Keduanya tak berhasil menguasai satu sama lainnya. Wilayahnya tak bertambah juga atau tak berkurang juga. Masing-masing wilayahnya sama-sama selama 15 kali pertempuran. Maka pada tahun 1531 Prabu Surawisesa bertemu dengan Syarif Hidayatullah, mengadakan perjanjian perdamaian. Waduh, karena sejatinya Surawisesa dan Syarif Hidayatullah tak lain adalah keponakan dan paman ya, keponakan dan paman, beda ibu, beda nenek. Waduh. Karena Syarif Hidayatullah sama-sama keturunan Prabu Jayadewata dan Surawisesa juga sama-sama keturunan Prabu Jayadewata, masing-masing pihak akhirnya mengadakan perjanjian. Salah satu hasil dari perjanjiannya itu adalah bahwa Cirebon terpisah dari Pajajaran. Masing-masing pihak berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Tidak ada penyerangan, tidak ada penaklukan ya. Bahkan dalam salah satu isi perjanjiannya yang ditulis dalam Cerita Parahyangan, kitab Cerita Parahyangan, bahwa Syarif Hidayatullah dengan Surawisesa ya tidak memaksakan penduduknya mau beragama Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, dari situlah dimulailah era perdamaian pada masa Prabu Surawisesa. Di pihak Cirebon yang ikut menandatangani naskah perjanjian yang memang kutip dari Wikipedia yang dikenal dengan Perjanjian Damai dengan Cirebon. Di antaranya adalah Pangeran Pasarean, putra mahkota Cirebon, putra dari Syarif Hidayatullah. Lalu yang kedua, Patahilah. Patahilah ini adalah wakil kesatria panglima dari Kesultanan Demak. Dan juga Maulana Hasanuddin yang saat itu adalah Kadipaten atau Adipati Banten, yang kemudian hari akan mendirikan Kesultanan Banten terpisah dari Cirebon.
Setelah Pajajaran dan Cirebon mengadakan perjanjian damai, maka Prabu Surawisesa menata ulang kembali pembangunan di Pajajaran. Pembangunan yang telah lama terbengkalai atau rusak ketika perang selama 15 kali dengan orang-orang Muslim dari Cirebon, Demak atau dari Banten. Dalam suasana seperti itulah ya, salah satu yang dilakukan oleh Prabu Surawisesa adalah membuat sebuah tulisan yang dipahat di batu yang dikenal dengan prasasti batu tulis. Pada tahun 1533, tepatnya 12 tahun setelah ayahnya wafat dan tahun yang sama ketika mengadakan perjanjian dengan Cirebon, beliau Prabu Surawisesa membuat sasakala atau peringatan ya mengenang ayahnya, yaitu Prabu Jayadewata atau dikenal dengan Prabu Siliwangi. Beliau Prabu Surawisesa membuat karya-karya besar yang telah dilakukan oleh susuhunan Pajajaran. Di antaranya adalah prasasti batu tulis yang diletakkannya di Kabuyutan, tempat tanda kekuasaan ayahnya Prabu Jayadewata yang berupa lingga batu yang ditanamkan. Penempatannya sedemikian rupa sehingga kedudukannya antara anak dengan ayah amat mudah terlihat. Si anak ingin agar apa yang dipujikan tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui dan dibaca banyak orang. Beliau sendiri tidak berani berdiri sejajar dengan ayahnya. Demikianlah batu tulis itu diletakkan agak ke belakang di samping kiri lingga batu. Prabu Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astak tala, yaitu ukiran jejak tangan. Yang lainnya berisi pada tala, ukiran jejak kaki. Jejak tangan dan jejak kaki adalah tanda tangan zaman Sunda kuno, pemirsa, sejak era Tarumanegara. Jadi tanda tangan zaman dulu adalah jejak tangan dan jejak kaki ya, dipahat di batu. Kalau kakinya pas, konon katanya itulah beliau ya, Surawisesa. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara serada, yaitu penyempurnaan sukma sang ayah yang telah wafat 12 tahun yang lalu. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Prabu Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Munding Laya di Kusuma. Munding Laya di Kusuma adalah cerita Panji yang terkenal sampai hari ini. Nah, dari situlah Munding Laya di Kusuma. Konon katanya Pak Prabu Surawisesa ya, dalam masa-masa damainya pernah berangkat ke arah barat ya untuk mencari kitab suci itu Senggokong pemirsa. Waduh, ke arah barat pemirsa, berlayar ke arah barat untuk mendapatkan diplomasi dan menyebarkan perdamaian. Dari situlah kemungkinan ya cerita bahwa Prabu Surawisesa terdampar di Swiss. Waduh. Dilansir dari Lord Rangga, Sunda Empire meninggal dunia, warganet kenang 5 teori nyeleneh. Salah satunya Swiss, Surawisesa Siliwangi. Waduh, edisi tanggal 17 Desember 2022. Lord Rangga ya, beliau adalah Lord dari Sunda Empire. Memang sudah bahas ya Sunda Empire ya di episode 85 pemirsa. Salah satu ucapan yang nyeleneh dari Lord Rangga adalah bahwa Swiss didirikan oleh Surawisesa Siliwangi. Waduh, Prabu Surawisesa pernah datang ke Swiss. Ya, konon katanya Swiss itu didirikan oleh Prabu Siliwangi bernama Surawisesa. Hal yang paling uniknya juga bahwa Lord Rangga ini ya menyebutkan bahwa lambang negara bendera Swiss yang ada kata plus ya itu ternyata adalah artinya kemanusiaan yang mirip dengan lambang Sunda kuno
yaitu lambang kerajaan Sunda Galuh pemirsa. Waduh, lambang kerajaan Sunda kan seperti lambang Swiss pemirsa. Saudara tinggal lihat aja di layar kaca pemirsa. Waduh. Konon juga kata sang Laut Rangga bahwa di Swiss ini banyak sekali jejak-jejak peninggalan Prabu Surawisesa. Dan Prabu Surawisesa ya mendirikan Swiss, biayanya dari Pajajaran berupa emas pemirsa. Jadi emas yang ada di Bank Swiss asal mulanya ya berdirinya yaitu ketika Prabu Surawisesa datang ke pegunungan Alpen Eropa. Diceritakan pada abad ke-16 Raja Prabu Surawisesa dari Pajajaran untuk menjaga kedaulatannya dari ancaman berbagai kerajaan di Nusantara atau kerajaan Eropa. Prabu Surawisesa ya mengadakan perjanjian dengan bangsa Portugis. Prabu Surawisesa pun berangkat ke Malaka bertemu dengan bangsa Portugis. Beberapa kali berangkat ke Malaka. Bahkan saat damai pun pernah berangkat ke Malaka. Nah, konon dari situlah Prabu Surawisesa tertarik dengan wilayah negara Eropa pemirsa. Atas bantuan Portugis, maka Prabu Surawisesa pun berangkat dari Malaka untuk mengarungi lautan ya sampai ke Eropa. Terdapat teori bahwa Prabu Surawisesa pergi ke Eropa bukan sekedar healing pemirsa, tetapi sebagai diplomatik ya, membawa rempah-rempah dan pengetahuan spiritual. Hal itu untuk mempererat jaringan hubungan dengan bangsa-bangsa di Eropa. Kenapa Prabu Surawisesa tahu ada bangsa-bangsa di Eropa? Dari seringnya kerjasama dengan bangsa Portugis. Portugis menjelaskan bahwa di Eropa banyak bangsa. Waduh, akhirnya Prabu Surawisesa pun tertarik untuk datang ke Eropa. Prabu Surawisesa melakukan perjalanan jauh ke barat, mengarungi samudra hingga mencapai benua Eropa. Dalam narasi populer yang ditulis dari berbagai sumber, karena berbagai sumber ya, memang dikutip juga ada yang dari YouTube, Instagram ya. Prabu Surawisesa dikabarkan mencari tanah baru yang aman dan damai untuk meningkatkan spiritualnya, karena kebiasaan raja-raja Sunda atau Nusantara zaman dulu yaitu bersemedi di tempat yang tenang damai pemirsa, sekaligus ya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan raja-raja di Eropa pemirsa. Prabu Surawisesa pun pergi ke Eropa ya, melewati banyak daerah, banyak negara, banyak kerajaan dan banyak bangsa, sampai akhirnya ke kawasan pegunungan Alpen yang asri. Di sana beliau mendirikan sebuah wilayah pemerintahan baru yang kelak dikenal sebagai Swiss. Bahkan ada klaim yang menyebutkan bahwa nama Swiss sesungguhnya adalah singkatan dari Surawisesa Siliwangi. Prabu Surawisesa pun ya memberikan emas sebagai saham, waduh, untuk pembangunan konfederasi Swiss. Ya, Swiss ini bentuknya unik pemirsa. Waduh, keunikannya ternyata mirip dengan kerajaan Pajajaran. Yang pertama adalah bendera Swiss. Bendera Swiss itu plus ya, dengan warna putih latarnya merah. Ternyata plusnya itu mirip dengan plusnya lambang Sunda pemirsa. Waduh, lambang Sunda Galuh. Saudara belum mengenal ya, ada di layar kaca. Selain itu ada kemiripan simbol lainnya. Peneliti simbolik mengamati kemiripan antara simbol bintang segi 8, motif naga liman dan ornamen Pajajaran dengan pola yang ditemukan pada kaca patri gereja tua di Menara Lonceng mozaik di Swiss. Waduh. Bahkan di tengah-tengah pegunungan Alpen ada batu yang dipahat mirip-mirip prasasti. Dengan lambangnya, lambang mirip kerajaan Pajajaran pemirsa. Waduh, dengan lambangnya adalah bintang segi 8. Bukan itu saja, ternyata ornamen-ornamen yang ada di sekitaran wilayah Swiss, di tempat-tempat kuno, baik itu gereja atau bangunan kuno atau batu-batuan, itu terdapat banyak sekali ornamen-ornamen
bintang-bintang atau segiliman mirip-mirip dengan kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Bukti lainnya adalah tentang analogi politik. Ternyata analogi politik Swiss mirip dengan Pajajaran. Hal itu, pada masa Pajajaran ada sistem yang namanya Mandala. Sistem Mandala ini adalah daerah otonom yang bekerja sama, di mana banyak kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Pajajaran, ya, mirip konfederasi. Namun semua kerajaan itu tunduk dalam satu pemerintahan Pajajaran. Ternyata sistem Mandala yang ada di Pajajaran mirip dengan kanton yang ada di Swiss, di mana Swiss dikenal dengan konfederasi Swiss, pemirsa. Gaya otonominya dan struktur pemerintahannya, pembagian wilayahnya mirip-mirip dengan kemandalaan Pajajaran, pemirsa. Waduh, kok mirip ya? Insya Allah Mamang akan lebih jauh bahas ya di episode yang lain. Selanjutnya adalah netralitas politik yang dianut oleh Swiss adalah salah satu filosofi, ya, di mana tidak memihak satu dengan yang lainnya. Waduh, ternyata netralitas politik Swiss ini adalah salah satu filosofi yang digunakan juga oleh Pajajaran, pemirsa. Di mana ketika Pajajaran pada masa damai, ya, tak peduli agamanya Islam maupun Hindu, ya, tak peduli bahwa Cirebon sudah merdeka, yang penting diadakanlah perdamaian, silih asa silih asuh. Waduh. Jadi meskipun belum ada bukti arkeologis langsung antara artefak Pajajaran yang berada di Swiss, misalkan pedang atau keris Pajajaran atau kujang Pajajaran ada di Swiss, yaitu menunjukkan bahwa beliau ada di sana, pernah ada di sana. Belum ditemukan artefak-artefak seperti itu. Namun pendekatan komparatif membuka ruang diskusi. Ternyata ada kemiripan antara Swiss dengan Pajajaran atau Sunda Galuh. Dalam catatan Portugis dan pedagang Venezia, ya, Venezia Italia, menulis bahwa ada raja dari timur membawa rempah-rempah dan emas pergi ke pegunungan Alpen. Tidak disebutkan bahwa raja dari timur itu entah dari Pajajaran atau dari mana nih. Tapi ada kemungkinan bahwa raja dari timur itu tak lain adalah Prabu Surawisesa, pemirsa. Bisa jadi itulah Prabu Surawisesa yang datang ke pegunungan Alpen. Namun meskipun demikian, banyak sekali sejarawan yang menolak bahwa ada cerita Prabu Surawisesa datang ke Alpen. Bahkan Prabu Surawisesa datang ke Alpen ini dikategorikan adalah mitos. Bahkan ada dikategorikan adalah cerita rakyat biasa alias dongeng. Dan itu mengundang kontroversi sejarah. Perlu dicatat bahwa menurut catatan sejarah arus utama atau sejarah konvensional, klaim ini dianggap sebagai bagian dari cerita rakyat atau mitos karena terdapat perbedaan waktu, anakronisme. Konfederasi Swiss tercatat terbentuk pada tahun 1291, jauh sebelum masa pemerintahan Prabu Surawisesa tahun 1521. Waduh. Jadi kata sejarah tidak sinkron ya, bahwa Prabu Surawisesa ini yang mendirikan Swiss. Swiss ini sudah ada tanggal 1 Agustus 1291, jauh sebelum Prabu Surawisesa lahir. Prabu Surawisesa lahir tahun 1500-an, pemirsa. Waduh. Atau tepatnya 1482. Nah, artinya 300 tahun ya dari Konfederasi Swiss itu sudah lahir, pemirsa, sudah ada. Jadi tidak sinkron ya. Disitulah para sejarawan skeptis dengan cerita bahwa Prabu Surawisesa mendirikan Swiss. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Prabu Surawisesa ketika datang ke Swiss, memang Swiss sudah ada konfederasinya, pemirsa. Kebetulan saja namanya sama ya, Swiss bisa diakronimkan Surawisesa Siliwangi.
Dan kemungkinan juga ya, ketika datang ke Konfederasi Swiss, nama Swiss belum populer, atau mungkin namanya Konfederasi Alpen. Nah, disitulah ya Prabu Surawisesa tinggal di sana, memberikan kontribusi, memberikan saham emas. Nah, emas itu kelak menjadi kekayaan negara Swiss, yang menjadi kekayaan dunia juga karena dikembangkan lewat Bank Swiss. Waduh, katanya nih, waduh. Dan akhirnya Prabu Surawisesa pun tinggal di Alpen, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Eropa, serta mengadakan spiritual seperti semedi di pegunungan Alpen. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ada yang berpendapat bahwa Prabu Surawisesa ini tidak di Alpen, pemirsa, tidak di Swiss, karena beliau wafat meninggalnya di tanah Jawa atau di Sunda, pemirsa. Tapi ada yang berpendapat bahwa Prabu Surawisesa meninggal di Eropa. Waduh, yang namanya Raja Sunda, kerajaan Sunda yang beragama Hindu, tentunya kalau meninggal itu tidak dikubur, pemirsa. Waduh, tetapi dikremasi. Ada kemungkinan bahwa Prabu Surawisesa itu tinggal di Swiss atau pegunungan Alpen sampai tua dan meninggal di sana. Ketika meninggal ya, abunya dikremasi ya, menjadi abu ya, jasadnya dikremasi menjadi abu dan abunya dibawa pulang ke tanah Sunda, pemirsa. In a few moments, we will arrive at Tiamis Station. If you end your trip at Tiamis Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Oh, pinuhod. Ciamis. Awah pinuh di Pinu nawa. Yang di Tasik.